أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kisah daripada ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau disebutkan Imam Syafi'i kita mengenal. Disebutkan siapa bapaknya? Tahu, Idris ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi kalau ditanya siapa ibunya, nggak ada yang tahu. Ya, Ummu Muhammad gitu kan. Disebutkan Ummu Muhammad biar gampang ya, ibunya Muhammad itu. Tapi namanya nggak ada yang tahu gitu. Nah, banyak orang taunya itu seorang alim dan juga bapaknya, tapi mereka tidak mengenal siapa ibunya. Walaupun ternyata yang punya peran besar di dalam kesuksesan seorang alim tersebut adalah ibunya. Nah, kita tahu Al-Imam Asy-Syafi'i kecil, dia adalah seorang yang yatim, seorang anak yatim. Kita lihat bagaimana perjuangannya ibunya tersebut. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i ini tadinya kan lahir di Palestina. Dan kita tahu di Palestina tidak banyak ulama. Akhirnya ibunya pun berpikir kalau semuanya di sini ini anak nggak jadi. Ini harus pindah, harus hijrah ke tempat yang memang banyak sumber ilmunya, yaitu ke Makkah. Pindahlah akhirnya ke Makkah. Dari Makkah, dari Palestina ke Makkah itu berkilo-kilo digendong oleh oleh ibunya tersebut, masya Allah. Nah, lihat perjuangan dari seorang ibu ini kuat, tidak gampang mengeluh. Saat sampai di Makkah, kemudian cari kontrakan, dan apa yang dilakukan ibunya tersebut, dia menjadi asisten rumah tangga. Ya, bantu orang Makkah. Kemudian saat dia bekerja pun dia tidak melupakan anaknya tersebut. Anaknya dicarikan halaqah ilmiah, halaqah ilmu yang ada syekh mengajar tersebut, pindah-pindah. Dia lihat dulu, ini syekh ini ngajarnya dari jam berapa sampai jam berapa. Oh, dari sekian sampai sekian. Ya udah, kalau jam segini ke syekh ini, kalau jam segini ke syekh ini. Demikian. Dan saat berpindah tersebut masih kecil, digendong oleh ibunya. Dan kita tahu Imam Syafi'i itu cerdas ya. Digendong oleh ibunya, dan supaya efisien waktunya, tidak banyak ngambil waktu, sambil digendong sambil disuapi. Masya Allah. Ini sampai betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, singkat cerita, Al-Imam Syafi'i belajar dari satu syekh ke syekh yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Sampai suatu ketika tatkala dia, Al-Imam Syafi'i sudah bisa jalan sendiri, ibunya bekerja, pas pulang tiba-tiba Imam Syafi'i nangis. Ibunya bertanya, "Loh, ini bukan anakku ini, nangisan kayak gini bukan anakku, bukan cengeng anakku itu." Kan ditanya kenapa gitu. "Apa yang membuatmu nangis?" Ternyata yang membuatnya nangis bukan karena minta dibeliin apa gitu, bukan. Anak sekarang nangis minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Nah, kalau nggak dikasih marah-marah itu. Al-Imam Syafi'i dia nangis ternyata karena tahu ada sekolah, ada halaqah yang bagus, guru-gurunya bagus, tapi sayangnya itu sekolah itu berbayar dan khusus untuk orang-orang yang kaya. Nah, kita lihat bagaimana teladan daripada ibunda Al-Imam Syafi'i. Apa yang dia jawab? Ibunda Al-Imam Syafi'i bukan menjawab, "Oh, kau gitu, ya sudah nak, sabar ya. Terima aja, kita ini orang miskin. Kamu ngajinya sama yang lain aja gitu. Karena nggak sanggup kalau di sana." Bukan begitu. Ya, Al-Imam Syafi'i menangis tersebut karena tahu ibunya ini tidak mampu dan dia tidak bisa belajar di sekolah tersebut. Dia menyadari ibunya nggak mampu. Dan ternyata ibunya bukan langsung mengiyakan, "Iya, kita orang miskin, kita nggak bisa nih kamu sekolah di sana, nggak bisa." Tapi apa? "Oh ya, ayo nak, anterin saya kemana sekolah itu? Di mana halaqah itu?" Kemudian ibunya sama Imam Syafi'i pergi ternyata bukan kepada sekolah tadi. Pergi kemana? Ke pasar. Pas ke pasar beli bangku, beli kursi. Loh, Al-Imam Syafi'i heran, ini kok malah ke pasar nih Umi gitu kan. Bukannya ke sekolah malah ke pasar beli bangku. Udah, diam dulu. Kamu angkat kursi tersebut, bangku tersebut, diangkat barulah kemudian ke sekolah. Nah, pas sampai ke sekolah yang katanya untuk orang-orang kaya tersebut, tidak langsung masuk ke kelas, tapi keliling dulu, survei. Wah, survei untuk apa? Untuk mencari lokasi strategis supaya bisa dengar pelajaran dari syekhnya, tapi dari luar. Masya Allah. Dicek di sisi ini kayaknya kadang dengar, kadang enggak, suaranya sayup-sayup nih. Di sisi ini kedengeran tapi suka ada kemresek-kemreseknya, nggak jelas sedikit lah. Akhirnya dapat, oh kalau di sini nggak kedengeran sama sekali. Wah, dapat di sini nih jelas nih. Akhirnya apa kata ibundanya? "Dzakiyun mithluk yata'allam min huna." Orang cerdas kayak kamu itu cukup belajar di sini, nggak usah di dalam, katanya. Masya Allah.
Ini lihat karakternya, begitu tegarnya ibu dari Imam Syafi'i sehingga jadi seorang alim seperti itu Imam Syafi'i. Nah, akhirnya belajarlah Imam Syafi'i tersebut di luar. Tetapi seiring berjalannya waktu, suatu waktu gurunya ada yang absen, tidak ngajar. Akhirnya Imam Syafi'i memberanikan diri untuk menawarkan kepada teman-temannya, kalau kalian mau belajar saya ngajar. Masya Allah. Ya namanya orang kaya kadang gengsi, ini siapa ini kan, anak miskin dan sebagainya. Akhirnya mereka pun apa? Tetap mengiyakan, tetapi jaga-jaga. Ini hati-hati aja kalau ada yang salah nanti ya. Ternyata saat Imam Syafi'i ngajar, terpukau semua teman-temannya tersebut. Masya Allah. Karena kecerdasannya. Ternyata pas dijelasin Imam Syafi'i, itu lebih gampang dipahami daripada guru-guru kita gitu. Akhirnya mereka pun pulang ngasih tahu kepada bapak-bapaknya, Pak, sekarang coba itu guru baru lagi masukin gitu. Siapa? Teman kami gitu. Kenapa? Teman kami itu ngajarnya lebih mudah dipahami daripada guru-guru kami. Akhirnya bapaknya nggak percaya, masa? Datang ke sekolah dan ternyata saat mendengar penjelasan, betul. Bapaknya pun ikut terpukau dengan kecerdasan dari Imam Syafi'i. Masya Allah. Akhirnya Imam Syafi'i ngajar di situ, dapat bayaran di situ, ibunya nggak lagi kerja. Masya Allah. Nah, ini keberkahan. Sehingga apa yang perlu kita ambil teladanan dari ibunda Imam Syafi'i tersebut, yaitu mentalnya. Seorang yang tegar, ya bukan lembek gitu ya, pasrah dengan keadaan, tidak, tapi berusaha untuk apa? Menjadikan anaknya seorang alim, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Masya Allah.